Dalam dunia yang terus berubah, data menjadi aset penting yang membantu dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor. Khususnya dalam ekonomi dan bisnis, analisis data memegang peranan penting dalam memahami tren dan pola yang sering terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Data berkala yang dikumpulkan pada interval tertentu memberikan wawasan tentang dinamika pasar, performa ekonomi, dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, analisis data tepat dari data dan ini sangatlah krusial. Analisis data berkala adalah metode statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam interval waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Angka indeks adalah alat ukur relatif yang digunakan untuk membandingkan nilai suatu variabel dalam periode tertentu dengan periode dasar. Tujuan dan manfaat analisis data berkala. Pertama, memahami tren dan pola, membantu dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dengan mengamati perubahan data dari waktu ke waktu. Yang kedua, peramalan dan prediksi, membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dengan memperkirakan nilai-nilai di masa depan. Yang ketiga, perbandingan dan analisis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan mengambil tindakan yang tepat, serta menilai efektivitas suatu kebijakan atau program dengan melihat dampaknya pada data berkala. Kita masuk kepada komponen-komponen data berkala. Yang pertama, waktu, seperti tahun, bulan, atau hari kapan data tersebut dikumpulkan. Yang kedua, nilai, yaitu angka yang menunjukkan besaran atau ukuran dari fenomena yang diamati. Yang ketiga, tren, yaitu pola perubahan nilai data dari waktu ke waktu. Selanjutnya, jenis-jenis data berkala. Yang pertama, ada data harian, misalnya data penjualan harian, cuaca, atau jumlah pengunjung website. Yang kedua, data mingguan, misalnya produksi keuangan atau tingkat kehadiran. Yang ketiga, ada data bulanan, misalnya data penjualan, persediaan, atau pengeluaran. Dan yang terakhir, ada data tahunan, misalnya data keuangan atau tingkat pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis angka indeks. Yang pertama, indeks harga konsumen, yaitu untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Yang kedua, indeks produksi industri, untuk mengukur perubahan volume produksi dari berbagai sektor industri. Yang ketiga, indeks bursa saham, untuk mengukur perubahan nilai gabungan harga saham di pasar bursa. Yang keempat, indeks upah, untuk mengukur perubahan tingkat upah atau gaji pekerja. Kita masuk ke dalam metode analisis data berkala. Yang pertama, metode tangan bebas atau freehand. Metode ini sangat sederhana dan tidak memerlukan perhitungan rumit. Langkah-langkahnya, yang pertama, data hasil pengamatan digambarkan dalam diagram pencar. Yang kedua, pada diagram pencar, ditarik garis lurus secara bebas yang sesuai dengan letak titik-titik data. Yang ketiga, cara menarik garis tren dengan tangan bebas bersifat subjektif karena setiap orang dapat memiliki pilihan sendiri mengenai garis mana yang mewakili diagram pencar tersebut. Yang kedua, metode moving average. Metode ini menggunakan rata-rata beberapa data terakhir sebagai data perkiraan masa berikutnya. Terdapat dua jenis moving average. Pertama, rata-rata bergerak sederhana. Data diratakan dengan menggunakan rata-rata beberapa tahun terakhir. Misalnya, rata-rata bergerak per 3 tahun. Yang kedua, rata-rata bergerak tertimbang. Data diratakan dengan menggunakan faktor pembagi tertentu seperti koefisien binomial. Yang ketiga, metode least square. Metode ini menggunakan persamaan linier untuk menemukan garis paling sesuai dengan kumpulan data yang ada yang digunakan untuk meramalkan data di masa depan. Selanjutnya, metode angka indeks. Yang pertama, metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Metode ini menghitung angka indeks dengan membandingkan harga atau kuantitas pada tahun tertentu terhadap harga atau kuantitas pada tahun dasar. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dihitung. Metode ini pula memiliki kekurangan, yaitu tidak mempertimbangkan arti penting relatif berbagai komoditas. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dalam metode tertimbang.
Metode ini memperhitungkan faktor penimbang atau bobot dari tiap jenis barang yang dihitung dalam angka indeksnya. Beberapa metode dalam metode tertimbang. Yang pertama, metode Las Perez, yang dimana metode ini menggunakan jumlah barang pada tahun dasar sebagai faktor penggali untuk harga-harga barang yang indeksnya akan dihitung. Yang kedua, mengasumsikan kuantitas barang tidak berubah sejak tahun dasar. Metode berikutnya yaitu metode Marshall-Edwards, yang dimana metode ini menggabungkan metode Las Perez dan PASC dan mengasumsikan kuantitas barang dapat berubah dari tahun ke tahun. Selanjutnya, aplikasi pentingnya analisis data berkala dalam konteks ekonomi. Yang pertama, peramalan ekonomi. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk meramalkan perubahan ekonomi di masa depan. Misalnya, dengan menggunakan metode moving average, kita dapat memprediksi tren pertumbuhan produk domestik bruto suatu negara. Yang kedua, pengukuran inflasi. Angka indeks digunakan untuk mengukur inflasi. Contohnya, indeks harga konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi pentingnya angka indeks dalam konteks ekonomi. Yang pertama, indeks harga atau price index. Indeks harga konsumen atau IHK mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. IHK juga membantu mengidentifikasi inflasi atau deflasi. Indeks harga produsen atau IHP mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Kita masuk yang kedua, indeks produksi atau quantity index. Indeks produksi industri mengukur kuantitas produksi industri seperti manufaktur, pertambangan, dan utilitas. Indeks produksi pertanian mengukur produksi sektor pertanian seperti indeks produksi beras, jagung, maupun kedelai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal metode analisis data berkala dengan metode tangan bebas. Persamaannya yang kita tahu yaitu Y sama dengan A ditambah BX. A adalah besarnya taksiran produksi pada tahun dasar, B adalah besarnya rata-rata kenaikan produksi setiap tahun. Soalnya, dari sebuah industri motor tadi, diperoleh data produksi dan penjualan sebagai berikut. Tertera pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, A. Buatlah tren produksi dengan metode tangan bebas. B. Tentukan estimasi produksi pada tahun 2028. Maka langkah-langkahnya, pertama kita tentukan dulu tahun dasar yang akan dipakai untuk analisis. Di sini kita menentukan tahun dasarnya yaitu tahun 2021. Selanjutnya kita buat variabel X yang berisi nilai dari setiap tahun. Nah, tahun dasarnya itu 2021, maka X untuk 2021 ialah 0, Y-nya 11 yaitu produksi per unitnya. Maka untuk tahun sebelumnya kita X-nya berkurang, tahun 20 min 1, tahun 19 min 2, maka tahun 2022 X-nya 1, 23 X-nya 2, dan 24 X-nya 3. Kemudian kita ambil dua koordinat untuk nilai X dan Y. Di sini kita ambil dari tahun 2020 dan tahun 2023. Koordinat tahun 2020, X-nya min 1, Y-nya 13. Dan koordinat tahun 2023, X-nya 2, Y-nya 19. Maka kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A tambah BX di substitusi koordinat pertama, Y-nya 13 sama dengan A dikurang B, di mana B kali min 1 yaitu min B. Koordinat kedua, Y-nya 19 sama dengan A ditambah B dikali 2 yaitu 2B. Maka kita kurangkan, hasilnya min 6 sama dengan min 3B, kita dapatkan B sama dengan 2. B-nya kita substitusi ke persamaan yang pertama, yaitu 13 sama dengan A dikurang B, sehingga kita dapatkan A-nya itu 11. Kita masukkan lagi ke persamaan Y sama dengan A tambah BX,
Y sama dengan A-nya 11 ditambah BX, yaitu B-nya 2, maka persamaan tren produksinya Y sama dengan 11 ditambah 2X. Untuk soal B, estimasi produksi pada tahun 2028 di mana X-nya sama dengan 9, maka kita masukkan ke persamaan tren tadi, Y sama dengan 11 ditambah 2, X-nya itu 9, 2 dikali 9, 18, maka kita dapatkan Y untuk tahun 2028 yaitu 29 unit. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal angka indeks menggunakan metode agregatif sederhana. Diketahui persamaan metode agregatif sederhana ialah indeks harga sama dengan sigma P1 dibagi sigma P0 kali 100%, yang dimana P1 ialah harga komoditas di tahun berjalan, P0 ialah harga komoditas pada tahun dasar. Diketahui data harga beberapa komoditas pada tahun dasar 2020 dan tahun berjalan 2024 seperti tabel di bawah ini. Yang ditanya, hitung indeks harga tahun 2024 dengan tahun dasar 2020. Berikut langkah penyelesaiannya. Yang pertama, totalkan harga tahun dasar 2020, yaitu 12.500 ditambah 11.000 ditambah 2.500 ditambah 8.000 sama dengan 34.000. Selanjutnya, totalkan harga tahun berjalan 2024, yaitu 15.000 tambah 13.000 tambah 3.000 tambah 9.000 sama dengan 40.000. Lalu, hitung angka indeks menggunakan metode agregatif sederhana, yaitu indeks harga sama dengan 40.000 dibagi 34.000 kali 100% sama dengan 117,65%. Maka, indeks harga pada tahun 2024 sekitar 117,65%, yang berarti terjadi kenaikan harga rata-rata 17,65% dari tahun 2020 hingga 2024. Nah, kesimpulan dari video kami ini yaitu analisis data berkala dan angka indeks merupakan metode penting dalam statistik. Dengan menggunakan angka indeks, kita dapat membandingkan data dari berbagai periode dan mengidentifikasikan tren atau pola. Dalam makalah ini, telah dilakukan analisis mendalam terhadap data berkala yang menunjukkan bagaimana angka indeks dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi, sosial, dan fenomena lainnya.